Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, di sini saya menemukan sebuah lampu yang hampir kebakar. Untung saja tidak terbakar total ya, makanya saya ambil. Dan coba kita cek dulu apakah lampu ini masih menyala. Ternyata lampu ini sudah mati. Nah, untuk selanjutnya akan saya perbaiki di bagian lampu LED ini. Karena untuk lampu LED itu perbaikannya cukup mudah ya, tapi perlu digarisbawahi mudah ada yang awet, mudah ada yang tidak awet. Jadi di sini akan coba saya perbaiki mudah tapi awet, biar sama seperti yang dari pabrik. Nah, untuk pencopotannya tinggal kasih minyak angin seperti ini dan diamkan kurang lebih 1 menit. Tapi untuk videonya saya skip supaya tidak kelamaan ya nunggunya. Nah, setelah 1 menit seperti ini, kita langsung buka menggunakan pisau. Pisau yang agak kaku ya. Jangan pakai cutter, nanti bisa putus untuk cutternya. Oh iya, bagi yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Oke? Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan lepas di bagian dalam. Biasanya di bagian lampu LED seperti ini itu terdapat lem di dalamnya. Nah, oke, benar saja itu di dalamnya terdapat lem ya. Nah, bisa kita lihat itu, kita jelaskan. Nah, di samping-samping itu ada lem warna putih. Jadi supaya terlepas untuk lemnya kita kasih lagi minyak kayu putih seperti ini dan juga diamkan kurang lebih di kisaran 1-2 menitan ya. Supaya tidak angel dan tidak merusak komponen yang lain untuk membukanya. Nah, oke, untuk videonya akan saya skip dulu supaya tidak lama ya. Nah, dirasa sudah 1 menit ke atas, jadi kita buka menggunakan obeng. Jadi dengan cara ditekan seperti ini aja udah lepas ini. Nah, benar saja. Ini untuk lemnya, putih. Sudah mencair seperti ini. Nah, oke, akan saya bersihkan dulu. Jadi lumayan cukup mudah ya menggunakan minyak kayu putih seperti tadi. Nah, oke, untuk selanjutnya siapkan sebuah avometer dan pindahkan ke kali 1 atau kali 10 ohm. Kali 1 ohm atau kali 10 ohm. Dan kita akan coba tes di bagian resistor atau fuse. Nah, oke, ini namanya resistor atau fuse. Jadi yang hitam ini kok mati ya? Biasanya sih ini hidup seharusnya, tapi ini mati. Coba kita akan lepaskan dulu ya di bagian resistor ini dan kita akan buka di bagian isolasi bakarnya. Nah, kita tes lagi seperti ini. Ini terputus, ini terkonek. Ya, terputus. Untuk bagian resistor ini bisa kita katakan ini sudah mati ya, tapi coba kita lihat dulu apakah ini matinya karena apa. Biasanya macam-macam sih untuk resistor yang putus atau mati itu dikarenakan arus pendek yang ada di lampu dan juga dikarenakan lonjakan setrum yang terlalu berlebihan. Kelihatannya ini tidak menandakan ada yang gosong ya.
Tapi untuk resistor ini sudah putus. Biasanya kalau gosong itu akibatnya di bagian lampu LED itu ada yang bermasalah. Kalau misalkan itu gosong, tapi ini tidak gosong. Coba kita akan ganti dulu dengan ukuran fuse yang sama. Ini juga copotan dari bekas mesin lampu ya, tapi ini bekas lampu LHE. Jadi ukuran fuse itu rata-rata ada yang 10 ohm, ada yang 1 ohm. Tapi kebanyakan 10 ohm ya untuk fuse lampu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk resistornya. Dan cara ceknya juga sama seperti ini. Nah, ini kan hidup, sedangkan yang tadi itu mati ya. Jadi kita pasang sama seperti awalnya tadi, ditetapkan. Nah, oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita tes ke bagian listrik atau kita colokkan ke listrik, alangkah baiknya kita akan cek komponen yang lain ya di bagian lampu LED dengan cara seperti ini aja untuk pengecekan. Ini di bagian dioda, ini kelihatannya masih normal ya. Oke, ini normal. Dan ini pun juga normal. Oke. Nah, nanti saya akan coba jelaskan ya di bagian dioda ini. Tapi sebelumnya coba akan saya cek lampu ini apakah sudah menyala kembali. Hanya mengganti sebuah resistor atau fuse yang harganya di kisaran Rp200. Oke, kita akan tes. Nah, benar saja kan? Berarti tadi itu hanya di bagian fuse yang rusak. Jadi hanya bermodalkan Rp200. Nah, oke, untuk pengecekan yang tadi jangan di skip dulu ya nanti karena ada penjelasannya lagi ya. Ada juga lagi caranya. Nah, untuk penjelasan di bagian dioda yang kita tes tadi, ini akan saya coba perlihatkan secara jelas ya supaya teman-teman juga bisa mengikuti cara ini. Jadi tadi itu yang paling penting itu di bagian dioda ya, yang terutama itu di bagian dioda. Cara mengetesnya jangan lupa voltmeternya itu ini kan sudah kelihatan ya. Tadi itu dikali 10 ohm. Dan cara pengetesannya itu cukup mudah ya, tinggal kasih prop seperti ini. Ini jarum tidak boleh bergerak dan kita balik jarum harus bergerak. Jadi pada intinya salah satu jarum harus bergerak di bagian prop. Kita bolak-balik ya. Harus satu yang bergerak. Dan untuk yang satunya berarti kebalikannya ya. Kalau ini bergerak, berarti yang di depannya itu tidak boleh bergerak. Nah, benar kan? Kalau dibalik seperti ini jarum akan bergerak. Nah, itu benar. Berarti ini keadaan normal. Kalau misalkan itu jarum dikasih ke mana saja bergerak semua, berarti menandakan dioda ini sudah rusak. Nah, untuk di bagian resistor atau fuse, kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai resistor, jadi teman-teman juga bisa menggunakan kabel. Tapi ada apa ya? Maksudnya ada efeknya sih. Kalau menggunakan kabel itu misalkan ada guntur atau gledek ya kalau di sini. Kalau ada lonjakan arus yang berlebihan, maka lampunya yang akan putus. Tapi kalau menggunakan resistor seperti ini, itu bisa kemungkinan ya. Kemungkinan resistornya yang putus atau fuse-nya saja yang putus. Jadi alangkah baiknya menggunakan resistor kembali supaya awet ya untuk lampunya dan perbaikannya itu tidak ribet nantinya. Nah, oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah video ini. Dan jangan lupa dibagikan
supaya teman-teman kita tahu apa yang kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia di bagian mika lampu atau kacanya itu sudah hampir ya. Tapi untung saja tidak terbakar total ya. Lebih untungnya kalau misalkan ini masih utuh kan jadinya lebih bagus lagi ya untuk lampu ini. Hitung-hitung buat stok di rumah kita barangkali nanti ada yang mati di bagian mana lampunya. Jadi tinggal kita ganti dan tidak usah beli yang baru lagi. Oke, jadi kalau misalkan menemukan lampu seperti ini, kalau bagi saya pribadi pasti saya ambil. Nah, oke. Sudah menyala, dapat stok.